Yang satu ini bisa jadi inspirasi usaha nih. Jadi ada anak muda di Sleman, Yogyakarta yang menyulap limbah buah dan sayur di pasar jadi pupuk. Nggak sampai di sana, pupuk itu kemudian dipakai untuk mengembangkan perkebunan melon kualitas super. Ya, kini tiap bulannya mereka mampu memanen melon dari 8 greenhouse dengan keuntungan 25 juta rupiah. Inilah dia berani berubah sampah jadi pupuk, cuan menumpuk. Kita nih ke depan mau apa gitu. Dari obrolan itu kita ejawantahkan lah. Produk pertama kita itu di pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah dulu itu kita pakai buah bekas ya. Jadi kita ambil buah-buah bekas itu, selanjutnya kita jadikan pupuk. Kenapa idenya pupuk? Karena kita percaya kalau mau mandiri pangan, itu harus mandiri pupuk dulu gitu. Limbah-limbah itu kita dapatkan dari pasar, Pak. Macam-macam, ada buah melon, nanas, jeruk, anggur, itu yang penting buah kalau untuk buat pupuk. Kita sebut casting karena cacing itu yang mengkomposkan kotoran sapi dengan log jamur itu, Pak, sehingga menjadi pupuk kaya nitrogen. Mulai sekarang lebih menggunakan pupuk yang organik. Soalnya kita tahu sendiri kimia itu makin dipupuk makin hancur tanah kita. Lebih baik kita beralih ke organik sehingga makin dipupuk makin subur. Ya, kalau sekarang rata-rata pembuatan pupuk itu bisa di 2 sampai 2,5 bulan. Itu kita bisa buat di 300 sampai 500 liter sebenarnya, Pak. Prosesnya itu kita di 2012. Tentu dari proses yang lama itu membuahkan hasil riset yang cukup banyak juga. Bagaimana bisa membudidayakan melon dengan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri gitu. Dan alhamdulillah bahwa ternyata hasilnya bisa dicapai gitu. Di sini kan ada sekitar 22 greenhouse. Jadi rata-rata kita bisa per bulan itu panen di 8 greenhouse. Karena berarti per 2 minggu itu kami panen di 4 greenhouse. Satu greenhouse mungkin keuntungan rata-ratanya ya, itu bisa di angka 3 ke atas lah. Rasanya manis sekali. Iya. Terus buahnya tuh empuk, kayak apa ya? Kayak kalau kita makan mangga. Nah, kayak gitu. Kalau kulitnya tuh kayak kalau kita makan semangka, bagian putihnya. Di Rejo Farm ini tidak ada satupun yang petani. Gitu, tidak ada satupun. Makanya kenapa bisa dibilang sociopreneur gitu. Di bagian preneurnya karena teman-teman ini benar-benar dilatih untuk gimana caranya mengorkestrai ini ya. Gitu, pertanian dengan jumlah karyawan yang mungkin kalau bagi saya sekarang tidak sedikit ya gitu. Total mungkin bisa di 60-an. 60% dari desa sendiri ya, dari Rejo Dani gitu. Habis itu nanti 40% itu dari luar Rejo Dani, tapi luarnya nggak jauh. Cuma beda desa gitu. Saya sebenarnya udah hampir 15 tahunan tuh di perhotelan. Saya itu memutuskan untuk keluar. Jadi saya pengen mencari sesuatu yang bisa saya terapkan untuk kehidupan saya sendiri. Nah, ketemulah di sini di Rejo Farm. Saya bisa belajar gimana menanam melon, gimana membuat pupuk, gimana berternak. Jadi di sini kami membuat model untuk greenhouse dan budidaya itu sesederhana mungkin. Kalau dari greenhouse saja kami pakai bambu, untuk irigasi kami pakai sistem drip yang biasa juga gitu. Sistem ada yang tetes, ada yang bahkan kocor juga gitu. Itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang petani sudah biasa lakukan gitu. Jadi gimana caranya semua itu bisa melihat pertanian itu sederhana tapi menguntungkan gitu. Kemandirian pangan berasal dari kemandirian pupuk. Mari tanam apa yang kita makan, mari makan apa yang kita tanam. Dan marilah berani berubah!